Lab selanjutnya adalah Navigating the Linux File System and Permissions Settings. Lab 2.5.4. Jadi di lab ini tuh kita akan belajar tentang Linux File Systems. Ada 3 part. Yang pertama yaitu Exploring File Systems in Linux, File Permissions, sama Symbolic Links and Other Special File Types. Jadi instruksinya part yang pertama yaitu Exploring File System di Linux. Jadi Linux file system itu salah satu fitur populer yang ada di Linux, dan Linux itu support beberapa tipe file system, tapi di lab ini tuh kita fokusnya ke AXT family ini. Jadi AXT family itu salah satu file system yang paling umum atau paling common yang ditemukan di Linux. Jadi step yang pertama itu akses di command line dengan membuka terminal, lalu display the file systems currently mounted. Jadi file system itu harus di-mounted dulu sebelum mereka bisa diakses dan bisa di-used atau dipakai. Jadi mounting a file system itu artinya make it accessible to the operating system. Jadi mounting a file system is the process of linking the physical partition on the block device, hard drive, SSD drive, pen drive, to a directory. Jadi kita menggunakan lsblk command untuk mendisplay semua block devices. Oke, muncul seperti ini. Lalu the output above shows that has 3 block. Jadi di sini ada 3 block, yaitu kalau di VMware Workstation itu ada 2 bloknya, yaitu yang SDA sama SDB ini. Oke. Jadi SDX itu untuk represent hard drives. Nah, kalau Linuxnya berjalan with 4 hard drives, itu akan jadi SDA, SDB gini. Jadi di sini tuh ada 2 hard drive. Ini SDA sama SDB. Nah, each one hard drive-nya itu containing a single partition. Kalau SDA itu 10 GB, kalau SDB itu 1 GB. Oke, kita menggunakan mount command untuk mendisplay informasi lebih detail di mounted file systemnya. Jadi kita type mount. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ada yang SDA2 real time ini. Oke, selanjutnya many of the file systems above are out of scope of this course and irrelevant to the lab. Jadi kita fokusnya hanya ke root file system yang tersimpan di sini, SDA1. Jadi kita perlu run mount command lagi. Output dekat drive. Keren file kita. Verify that the direct output directory adalah ini ada di waktu itu kan mulai kita coba back kita. Ini tuh diminta. Oke, setelah itu kita perlu run the mount command again. Dan cara ini, lalu kita nanti akan muncul seperti ini. Jadi, what is the meaning of the output? Where are the listed file physically stored? Jadi, komen yang pertama itu untuk memindahkan directory ke root directory. Dan file ini itu tersimpan di SDA1. Why is
dev sdb1 not shown in the output above. Jadi dev sdb1 itu tidak muncul di outputnya karena sedang tidak di-mounted. Lanjut ke step 3 yaitu manually mounting and unmounting file systems. Jadi mount command itu juga bisa digunakan untuk mount and unmount file systems. Oke, jadi kita akan mencoba command ini. Lalu, oke, nanti akan munculnya desktop documents download gini. If the directory second drive does not exist, use the mkdir second drive command to create it. Kalau misal nggak muncul, kita pakai command mkdir. Tapi kan karena di sini ada muncul, jadi jadi coba tetap kita coba aja. Oh ya, ini file exist, jadi dia udah ada, jadi nggak perlu type mkdir lagi. Oke, kita perlu pakai ls. Kita perlu comment lagi, type lagi seperti ini. Second drive. Nah, totalnya 0. Jadi notice that the directory is empty. Kita menggunakan mount command lagi untuk mount sdb1 on the newly created second drive. Sudo mount Jadi no output is provided, yang artinya mounting prosesnya itu berhasil. Jadi sekarang SDB1 itu sudah di-mounted ke home analyst second drive. Jadi kita perlu mengeceknya itu dengan cara ini untuk mengecek list the content of the directory again. Oke, ini ada totalnya 20, ada loss found sama myfile.txt. Why is the directory no longer empty? And where are the listed files physically stored? Jadi setelah proses mount, second drive itu menjadi entry point untuk file yang di-stored di SDB1. Issue the mount command with no options again to display detailed information. As before, use the grep command. Oke, kita perlu pakai grep command. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Lalu unmounting file systems itu simple. Jadi pastikan mengganti directory-nya itu di luar mounting point. Jadi kita menggunakan umount command. Jadi kita ketik umount. Lalu kita type. Oke, jadi ini kan awalnya totalnya 20, jadi dia totalnya 0 setelah di umount. Selanjutnya ada file permissions. Jadi Linux file system itu have built-in features to control untuk mengontrol the ability of the users to view, change, navigate, and execute the contents of the file system. Jadi step yang pertama yaitu visualize and change the file permissions. Oke, kita perlu type ini lab.support. Lalu kita klik ls untuk display file permissionsnya.
Oke, ada ini configure as itu CyberOps. Oke, lanjut. Consider the PsyOps file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Jadi bisa dilihat kalau yang ini itu adalah ownernya, owner dari file ini, dan ini itu adalah grupnya. Jadi dari pertanyaan ini tuh ownernya adalah analyst dan group. Ya, itu juga analyst. The permissions for PsyOps are ini. Jadi what does that mean? Jadi owner file yaitu analyst bisa untuk membaca dan menulis, tapi analis itu tidak bisa untuk mengeksekusi. Sedangkan member dari grup analis itu hanya bisa membaca, tapi tidak bisa menulis atau mengeksekusi. Dan user lainnya itu tidak diperkenankan untuk menulis atau mengeksekusi file tersebut. Lalu touch command itu very simple dan useful. Ini quick creation of an empty text file. Jadi kita bisa menggunakan komen ini untuk membuat empty file di mnt directory. Touch mnt my file. Okay, cannot touch, permission denied. Jadi why was the file not created with the edition, the option? Oke, coba kalau kita masukkan, dia akan muncul seperti ini. Jadi kenapa kok filenya itu tidak terbentuk atau tidak created gitu? Karena root user itu hanya bisa untuk write mnt. What can be done for the touch command shown above to be successful? Jadi biar successful itu dengan cara menambahkan komen sudo. Lalu the chmod command itu digunakan untuk mengubah permissions dari sebuah file or directory. Jadi kita coba type sudo mount dev. Lalu kita enter. Oke, kalau kita type kayak gitu tadi, ternyata muncul di sini ada SSD seperti ini. Lalu coba kita type cd second drive ini. Lalu kita list. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu, what are the permissions of the myfile.txt file? Jadi, permissionsnya itu adalah yang ini, rw atau x ini. Terus kita menggunakan chmod command lagi untuk mengubah permissionnya di file myfile.txt. Caranya dengan 665. Oke, karena udah kita ubah, jadi did the permission change? What are the permissions of my file.txt? Jadi di sini permissionnya berubah dan permissionnya itu menjadi seperti ini. Jadi the chmod command takes permissions in the octal format. Owner itu ini, group itu ini, lalu lain-lain itu ini. Jadi what command will change the permissions of my file.txt to granting any user in the system full access to the file. Jadi dengan menggunakan command sudo
chmod 77 myfile.txt ini. Lalu the chown command is used untuk mengubah ownership-nya atau kepemilikan dari sebuah file atau directory. Coba kita lalu kita list. Lalu kita juga bisa menggunakan command ini itu untuk mengubah owner sama grupnya menjadi analyst at the same time. Lalu kita coba lagi. Coba di list lagi. Oke, ini nanti akan berubah uh, jadi analis. Ini kan tadi ada, ini awalnya root, nanti dia akan berubah menjadi analis. Oke, setelah itu kita try appending the word test. Jadi kita pakai echo my file. Ya, karena analis adalah pemilik file dan izinnya masih disetel ke 665 seperti sebelumnya. Selanjutnya ada step 2 yaitu directory and permissions. Directory itu juga harus ada permissionsnya. Jadi have 9 bits for the permissions of the owner or user. Jadi kita mengubah kembali ke ini directory. Jadi kita type ini. Kalau kita list, jadi akan muncul seperti ini. Lalu compare the permissions of the malware directory with the mininet services file. What is the difference between beginning part of the malware line and the mininet service line? Jadi ini kan, ini malware-nya, ini mininetnya. Jadi pada malware itu di depannya terdapat huruf D. Itu tuh yang ini. Dapat huruf D. Jadi apa artinya huruf D itu? Itu tuh artinya indicates kalau tipe filenya itu directory dan bukan sebuah file. Jadi the chmod and chown commands itu work for directories in the same way they work for files. Lalu ada part yang ketiga yaitu symbolic links and other special file types. Jadi ada 3 different types of file, including their subtypes and characters. Jadi ada regular files, directory files, sama special files. Lalu ada block files, character device files, type files, symbolic link files, sama ada socket files. Lalu step yang pertama itu kita examine file types. Kita perlu ls, perlu ngelist untuk display files yang ada di home analyst folder. Jadi di sini kita type home analyst. Oke, jadi dia akan muncul yang seperti ini, lalu produced a listing, itu menggunakan dev directory.
Kita type seperti ini. Ketika kita type ls list, itu akan muncul seperti ini. Nah, ini kan tadi kita type seperti ini, lalu lanjut. Symbolic links in Linux are like shortcuts in Windows. There are two types of links in Linux, yaitu ada symbolic links sama hard links. Bedanya kalau symbolic links dan hard links itu, symbolic link itu file points to the file name of another file. Kalau hard link itu file points to the contents of another file. Jadi di sini kita coba type, kita coba copy aja. Enter, lalu kita masukin get files. Oke, udah muncul simbolik, lalu kita copy yang ini juga. Oke, maaf, jadi dia kurang spasi. Kita enter. Lalu kita get file2.txt. Oke, ini muncul hard. Jadi kita gunakan ini untuk create a symbolic link and to create a hard link. File2.txt. Oke, kita ngelist dengan menggunakan list command. Dia akan muncul seperti ini. Lalu ini ada tulisannya file 1 simbolik, file 1.txt. Oke. Notice how the file 1 symbolic itu symbolic link with an at the beginning on the line and a pointer. Jadi dia ada pointernya ini. Lalu dia juga ada L ini awalannya. Oke. File to hard itu menjadi regular file. Sekarang kita mengubah nama original file 1 sama 2. Kita coba type mv. Kita ubah namanya menjadi file 1 new txt. Lalu file yang kedua kita ubah juga jadi file 2 new. Lalu kita menggunakan command cat file 1 symbol. Okay, no such file or directory. Lalu kita coba get file to hard. Nah, dia muncul hard. Nah, kenapa file 1 simboliknya itu menjadi broken symbolic link? Karena nama filenya itu pointed to file 1.txt yang udah berubah. Tapi hard link file Go itu masih bekerja correctly karena points to the inode of file2.txt dan bukan namanya yang baru yaitu file2new.txt. What do you think would happen to file2hard if you opened a text editor and change the text in file new.txt? Jadi jawabannya mengubah isi satu file itu akan mengubah isi file lainnya karena keduanya itu menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive. Oke, lalu ada reflections. Jadi file permission sama ownership itu adalah dua aspek penting dari Linux dan dia itu adalah
penyebab utama sebuah masalah. Jadi, a file that has the wrong permission, file yang punya permission yang salah, dan or ownership set, itu tidak akan available untuk program yang harus diakses. Jadi, nanti programnya bakal break dan error. Jadi, sekian dari lab ini. Terima kasih.